Sistem informasi dalam pariwisata adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi terkait industri pariwisata. Sistem ini membantu para pelaku pariwisata seperti agen perjalanan, hotel, dan turis untuk merencanakan dan mengelola pariwisata secara lebih efisien. Dengan sistem ini, informasi seperti destinasi, harga, ketersediaan, dan ulasan bisa diakses dengan mudah oleh pengguna. Manfaat sistem informasi untuk pariwisata antara lain, yang pertama ada efisiensi operasional, yang mempercepat proses pemesanan dan pengelola layanan wisata seperti tiket dan reservasi hotel. Yang kedua ada peningkatan pengalaman pelanggan, yang memungkinkan akses mudah ke informasi destinasi, ulasan, dan rekomendasi. Yang ketiga ada pemasaran yang lebih efektif, membantu pelaku usaha pariwisata menjangkau target pasar melalui platform digital. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan data dan analisis yang membantu pengelola dalam perencanaan dan strategi. Yang kelima, ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Pengguna bisa memesan layanan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau situs web. Wayang Orang Sriwedari memiliki hubungan erat dengan pariwisata karena merupakan salah satu atraksi budaya yang menarik wisatawan, terutama di kota Solo, Jawa Tengah. Sebagai kelompok seni pertunjukan wayang orang yang telah berdiri sejak awal abad ke-20, Wayang Orang Sriwedari menampilkan kisah-kisah epik dari Mahabharata dan Ramayana dengan gaya tradisional Jawa. Atraksi budaya seperti ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang tertarik dengan warisan budaya Indonesia. Selain itu, keberadaan Wayang Orang Sriwedari mendukung promosi pariwisata budaya di Solo yang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Pertunjukan ini membantu melestarikan budaya tradisional sekaligus meningkatkan sektor pariwisata melalui kegiatan seni yang unik dan autentik. Wayang Orang Sriwedari sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional di Solo memiliki hubungan erat dengan sistem informasi pariwisata dalam hal pelestarian, promosi, dan aksesibilitas budaya lokal. Sistem informasi pariwisata dapat membantu dalam berbagai hal. Yang pertama ada promosi digital. Dengan platform sistem informasi pariwisata, Wayang Orang Sriwedari dapat dipromosikan ke khalayak luas, baik domestik maupun internasional melalui situs web, media sosial, atau aplikasi pariwisata. Ini membantu memperkenalkan kesenian ini kepada wisatawan. Yang kedua ada pemantauan dan pengelola acara. Sistem informasi memungkinkan pengelolaan jadwal pertunjukan Wayang Orang Sriwedari secara efisien, sehingga wisatawan bisa mendapat informasi mengenai jadwal, lokasi, dan ketersediaan tiket secara real-time. Yang ketiga, ada pelestarian budaya. Sistem informasi dapat mendokumentasikan sejarah, nilai-nilai budaya, dan pertunjukan Wayang Orang Sriwedari yang penting untuk melestarikan seni ini dan mendukung pariwisata berbasis budaya. Yang keempat, adanya interaksi dengan wisatawan. Wisatawan dapat dengan mudah menemukan ulasan, foto, dan informasi mengenai Wayang Orang Sriwedari yang mendorong mereka untuk menjadikan bagian dari perjalanan wisata mereka di Solo. Dengan kata lain, sistem informasi pariwisata berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan daya tarik pertunjukan budaya seperti Wayang Orang Sriwedari. Beberapa kekurangan Wayang Orang Sriwedari dalam sistem informasi pariwisata meliputi: yang pertama ada kurangnya digitalisasi dan promosi. Wayang Orang Sriwedari mungkin belum terpromosikan secara luas di platform digital, sehingga informasi mengenai jadwal, sejarah, atau cara mendapatkan tiket sulit ditemukan oleh wisatawan, terutama di platform internasional. Yang kedua adalah minimnya akses online real-time. Tidak semua pertunjukan atau informasi terkait tersedia secara real-time di sistem informasi pariwisata. Wisatawan mungkin kesulitan mengetahui kapan pertunjukan berlangsung atau memesan tiket secara online. Yang ketiga ada kurangnya konten menarik. Informasi yang disajikan mungkin terbatas atau kurang menarik secara visual, seperti video pertunjukan atau dokumentasi yang lebih interaktif yang bisa menarik minat wisatawan digital. Yang keempat, adanya keterbatasan teknologi.
Jika sistem informasi pariwisata tidak dioptimalkan dengan baik, ini dapat membatasi aksesibilitas wayang orang Sriwedari bagi generasi muda dan wisatawan mancanegara yang terbiasa menggunakan teknologi modern. Yang kelima adalah bahasa. Informasi yang tersedia mungkin hanya dalam bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan wisatawan asing dalam memahami konten dan budaya pertunjukan. Kekurangan ini menunjukkan bahwa wayang orang Sriwedari membutuhkan peningkatan dalam hal digitalisasi dan integrasi ke dalam sistem informasi pariwisata modern agar lebih mudah diakses dan diminati oleh wisatawan global. Pemasaran dalam pariwisata adalah serangkaian strategi dan aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan destinasi wisata, layanan, dan produk terkait pariwisata guna menarik wisatawan. Ini mencakup penggunaan berbagai alat promosi seperti iklan, media sosial, situs web, dan kampanye branding untuk memperkenalkan pengalaman wisata, menginformasikan potensi destinasi, dan mengajak wisatawan berkunjung. Pemasaran pariwisata juga berfokus pada penyediaan informasi yang relevan seperti paket wisata, penginapan, dan aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar sasaran. Fokus utama pemasaran pariwisata adalah menciptakan kesadaran, menarik minat, dan pada akhirnya meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke sebuah destinasi atau penyedia layanan wisata. Manfaat pemasaran untuk pariwisata meliputi: yang pertama, meningkatkan jumlah wisatawan. Pemasaran yang efektif memperkenalkan destinasi dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung, baik domestik maupun internasional. Yang kedua, yaitu membangun citra destinasi. Pemasaran membantu membentuk citra positif sebuah tempat, menjadikannya lebih menarik, dan mengidentifikasi keunikan atau daya tarik budaya yang menonjol. Yang ketiga, mendukung ekonomi lokal. Dengan meningkatkan kunjungan wisata, pemasaran membantu mendukung sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan kerajinan tangan yang berdampak pada perekonomian setempat. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Pemasaran membuat destinasi lebih dikenal dan kompetitif di pasar global, bersaing dengan tujuan wisata lain melalui promosi inovatif dan penawaran khusus. Yang kelima, yaitu mengedukasi wisatawan. Pemasaran juga berperan dalam menyampaikan informasi mengenai etika perjalanan, lingkungan, budaya lokal, dan aturan yang berlaku di destinasi wisata sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik dan bertanggung jawab bagi wisatawan. Dengan pemasaran yang tepat, destinasi pariwisata dapat berkembang pesat, dikenal luas, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta pelestarian budaya. Hubungan antara wayang orang dan pemasaran pariwisata sangat penting, karena wayang orang dapat menjadi daya tarik budaya yang meningkatkan minat wisatawan. Berikut beberapa aspek hubungan tersebut. Yang pertama, ada daya tarik budaya. Wayang orang merupakan warisan budaya yang kaya yang dapat dipromosikan sebagai salah satu daya tarik wisata. Pemasaran pariwisata dapat memfokuskan pada nilai-nilai budaya dan estetika pertunjukan ini untuk menarik wisatawan. Yang kedua, ada pengalaman unik. Pertunjukan wayang orang menawarkan pengalaman yang berbeda dan otentik bagi wisatawan. Pemasaran dapat menekankan keunikan ini dalam kampanye promosi, mendorong wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati pertunjukan. Yang ketiga, kegiatan tourism. Wayang orang dapat menjadi bagian dari paket wisata yang lebih besar, termasuk kunjungan ke destinasi lain di sekitar lokasi pertunjukan. Pemasaran dapat mengintegrasikan wayang orang dalam rencana perjalanan yang menarik bagi wisatawan. Yang keempat, ada kolaborasi dengan pelaku pariwisata. Pemasaran pariwisata dapat menjalin kemitraan dengan pelaku seni dan budaya seperti kelompok wayang orang untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pertunjukan melalui acara, festival, dan promosi bersama. Yang kelima, ada peningkatan kesadaran budaya. Dengan mempromosikan wayang orang Sriwedari, pemasaran pariwisata juga berkontribusi pada pelestarian budaya, karena meningkatkan minat masyarakat lokal dan internasional terhadap seni tradisional. Beberapa kekurangan wayang orang Sriwedari dalam pemasaran pariwisata yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, kurangnya promosi digital. Informasi tentang pertunjukan wayang orang Sriwedari mungkin tidak cukup tersebar di platform digital, membuatnya sulit ditemukan oleh wisatawan, terutama generasi muda yang lebih mengandalkan internet. Yang kedua yaitu minimnya konten multimedia. Pemasaran wayang orang Sriwedari seringkali kurang dalam penyajian konten visual menarik seperti video atau foto berkualitas tinggi yang dapat menarik perhatian wisatawan dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang pertunjukan. Yang ketiga yaitu jadwal pertunjukan yang tidak konsisten. Ketidakpastian tentang jadwal pertunjukan dapat menyulitkan wisatawan dalam merencanakan kunjungan sehingga membuat mereka kehilangan minat untuk menonton. Yang keempat adalah target pasar yang terbatas. Pemasaran mungkin terlalu fokus pada wisatawan lokal atau domestik, sementara potensi pasar internasional belum sepenuhnya digarap, yang dapat mengurangi jangkauan dan potensi audiensi. Yang kelima adalah bahasa dan komunikasi. Informasi yang tersedia mungkin hanya dalam bahasa Indonesia, sehingga wisatawan asing mengalami kesulitan dalam memahami konten dan informasi yang disajikan, yang bisa mengurangi daya tarik bagi mereka. Yang keenam, kurangnya kolaborasi dengan sektor pariwisata. Wayang orang Sriwedari mungkin tidak terintegrasi dengan baik dalam paket wisata yang lebih besar, seperti tur budaya atau festival, sehingga potensi kerjasama dengan agen perjalanan atau operator tur tidak dimanfaatkan. Dengan mengatasi kekurangan ini, wayang orang Sriwedari dapat lebih efektif dalam pemasaran pariwisata, meningkatkan daya tarik, dan menjangkau audiensi yang lebih luas. Sejarah wayang orang Sriwedari. Wayang orang Sriwedari berasal dari kota Surakarta, Jawa Tengah, dan memiliki akar yang dalam tradisi seni pertunjukan Jawa. Berikut adalah garis besar sejarahnya. Awal mula, wayang orang Sriwedari sebagai bentuk pertunjukan berkembang dari tradisi wayang kulit yang sudah ada sejak abad ke-9. Pada awalnya, wayang hanya dipentaskan menggunakan boneka. Seiring waktu, pengenalan pertunjukan langsung dengan pemain manusia mengarah pada lahirnya wayang orang Sriwedari. Yang kedua ada pengaruh kerajaan. Wayang orang berkembang pesat di lingkungan keraton pada masa kerajaan Mataram. Pertunjukan ini seringkali dipentaskan untuk menghibur raja dan keluarganya, serta untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai moral dan budaya. Yang ketiga ada pembentukan Sriwedari. Pada tahun 1930-an, wayang orang Sriwedari mulai dikenal sebagai salah satu kelompok pertunjukan yang berfokus pada seni tradisional. Nama Sriwedari diambil dari nama sebuah taman di Surakarta yang menjadi tempat pertunjukan. Taman ini juga memiliki makna simbolis sebagai tempat yang indah dan spiritual. Yang keempat ada modernisasi. Sejak saat itu, wayang orang Sriwedari mengalami perkembangan dan modernisasi, baik dari segi penampilan maupun pemilihan cerita. Meskipun tetap mempertahankan unsur tradisional, kelompok ini juga berusaha menarik minat generasi muda dan wisatawan dengan inovasi dalam pertunjukan. Yang kelima, ada pelestarian budaya. Hingga kini, wayang orang Sriwedari tetap menjadi simbol budaya di Surakarta dan menjadi bagian dari upaya pelestarian seni tradisional Indonesia. Pertunjukan ini sering dipentaskan di berbagai acara festival dan sebagai daya tarik wisata budaya. Wayang orang Sriwedari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan pelestarian budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa.